Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat kita semua. Kembali berjumpa bersama pada malam hari ini dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Edim Balikpapan, edisi Selasa 8 Juni tahun 2021. Mari bersama-sama kita siapkan hati dan jiwa kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu malam hari ini atas hari yang Engkau berikan. Nafas kehidupan masih menjadi milik kami, itu semua karena anugerah-Mu. Oleh karena itu, berkenanlah mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, yang membuat kami berdosa di hadapan-Mu. Malam hari ini satu kesukaan besar bagi kami ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Biar kami mengerti kehendak-Mu. Kami berjuang melawan segala kelemahan kami, supaya firman yang akan kami dengar dan renungkan malam ini mendapat tempat yang terbaik di dalam hidup kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca, dengar dan renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai ayat 23. Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai ayat 23. Suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya.
Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Amin. Setan pun tunduk. Tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara sekalian, pada umumnya manusia adalah makhluk yang punya potensi untuk menghadapi semua tantangan, ancaman yang diperhadapkan kepadanya. Manusia adalah sosok yang punya keberanian. Akan tetapi, jika kita berbicara setan atau hantu, banyak dari manusia yang ketakutan. Ada yang takut keluar rumah. Bahkan ada yang takut masuk kamar mandi kalau tidak ada yang menemani atau menjaganya. Itu sudah di dalam rumah. Bagaimana kalau di luar rumah? Pertanyaannya, mengapa? Setan atau hantu dianggap makhluk yang mengerikan. Ia dianggap adalah sosok yang sangat berbahaya, dan siapapun yang diserangnya akan menderita. Hidupnya tidak karuan, bahkan tersiksa. Bacaan kita malam hari ini, Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai ayat 23, merupakan kisah ada seorang yang bisu yang dirasuk oleh setan. Kemudian ia disembuhkan oleh Yesus, dan peristiwa ini membuat begitu banyak orang heran dan bertanya-tanya. Di sekian banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu, ada yang berpendapat bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang bisu itu dengan kekuatan Beelzebul, penghulu setan. Tetapi Yesus tahu jalan pikiran mereka, khususnya pengikut orang Farisi dan pemuka agama. Oleh karena itu, untuk menjawab tuduhan itu, Yesus bertanya kepada mereka kembali, dengan kuasa apakah pengikutmu mengusirnya? Dalam pertanyaan ini, Yesus mengembalikan tuduhan itu kembali kepada mereka. Jika selama ini apa yang kamu sangkakan itu benar, bahwa dengan kuasa Beelzebul, kuasa iblis, penghulu setan, Yesus dapat mengusir setan dari orang yang bisu itu berarti apa yang kamu lakukan selama ini juga adalah hal yang keliru, adalah hal yang salah. Bahwa kamu dan murid-murid pengikut kamu juga pun demikian. Yesus mengusir setan membuktikan bahwa kuasa dan kerajaan Allah dinyatakan kepada manusia dan berlaku bagi dunia ini. Jika selama ini dunia dikuasai oleh iblis, maka saatnya sekarang dunia dikuasai dan dikendalikan oleh kuasa Allah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebesar iman percaya, kuasa Allah sanggup mematahkan dan mengalahkan apa bentuk kuasa setan, kuasa iblis dalam hidup saudara. Tidak mungkin setan mengusir setan. Tidak mungkin roh jahat mengusir roh jahat. Alkitab memberi kesaksian kepada kita. Kuasa iblis, kuasa setan hanya dapat dipatahkan
hanya dapat dikalahkan oleh kuasa Yesus melalui doa dan firman Tuhan yang didengarkan setiap hari. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang perlu diragukan lagi dalam hubungannya dengan kuasa Allah di dalam hidup kita dan di dalam dunia ini. Kuasa dan kekuatan yang paling ditakuti oleh manusia, yaitu iblis dan setan, pun juga telah tunduk kepadanya. Oleh karena itu, percayalah dan serahkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama, maka di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Betapa hebatnya kuasa-Mu Tuhan. Tidak ada kuasa di dalam dunia ini yang menandingi kuasa-Mu. Setan atau iblis yang sangat ditakuti juga tunduk kepadamu. Oleh karena itu, teguhkanlah kami dalam iman percaya kepadamu, untuk yakin akan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami ini. Bahwa tidak ada satu kuasa pun yang mengalahkan kuasa-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa malam hari ini, biarlah kuasa itu yang memerintah di dalam hidup kami, sehingga berbagai bentuk kehadiran, cara berada dan tipu daya iblis dalam hidup kami ini dikalahkan oleh kuasa Allah. Apapun bentuk dan cara kerja kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang memperdaya kami, malam hari ini dengan kuasa Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melawannya dan menolaknya, dan oleh kuasa Allah dipatahkan dan dikalahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami berdoa kiranya dengan kuasa itu, kami bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain mendapat kemenangan dari Tuhan. Begitu banyak tipu daya iblis, berbagai bentuk manifestasi dari kuasa setan dalam hidup kami ini yang harus kami perangi. Entah dalam bentuk sakit penyakit, percederaan, amarah, iri, dengki,
melakukan perbuatan-perbuatan yang tersembunyi yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mohon kuasa-Mu Tuhan, perkenankan bekerja di dalam diri kami untuk menjadi kekuatan kami menghadapi kekuatan-kekuatan yang begitu menguasai kami dalam hidup ini. Tuhan, malam hari ini kami berdoa bersama, kiranya Engkau menyatakan pemeliharaan kasih-Mu kepada segenap jemaat-Mu Tuhan, yang hidupnya sejahtera, mempunyai pekerjaan, akan hidup dalam kasih, hidup dalam takut akan Tuhan, berbagi dengan berkat Tuhan yang ada pada mereka untuk saudara-saudara yang lain yang sedang dilanda oleh kekurangan. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, mendoakan warga jemaat yang sekarang ini tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Tuhan menopang mereka yang kesulitan ekonomi, kami berdoa Tuhan pulihkan. Bagi yang sedang menuntut ilmu baik dari tingkat dasar, pertengahan dan lanjutan bahkan perguruan tinggi, mereka yang masih mengikuti proses semester akan mendapat hasil yang baik, dan yang sudah ujian akan lulus dan mendapat lembaga pendidikan baru untuk jenjang yang lebih tinggi lagi. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan hiburkan, yang sedang susah Tuhan kuatkan, yang sakit kami berdoa mohon kesembuhan, terkhusus untuk beberapa saudara kami, anak kami yang kami ketahui saat terakhir ini sedang dalam kelemahan tubuh. Saudara kami Yoel Galaran, demikian juga Bapak Markus sampai ayah dari saudara Yoel, Bapak Eko Setiono, anak cucu kekasih Mosa. Tuhan berkenanlah menjamah menyembuhkan mereka. Program pelayanan dalam jemaat ini kami doakan akan menjadi alat pemeliharaan dan penata layanan dalam hal iman dan juga persekutuan di tengah-tengah jemaat. Biarlah pengurapan Tuhan dalam diri para majelis gereja dan pengutusan dalam diri pengurus-pengurus OIG akan menjadi kekuatan bagi jabatan-jabatan khusus itu untuk mengangkat dan menata pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kami terus berdoa untuk bangsa kami, pemulihan di semua sektor dan lini kami harapkan terjadi dan berlangsung dalam waktu yang terus berjalan ini. Sekiranya kami istirahat malam hari ini, Tuhan lindungi kami, jauhlah kami dari roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Kami juga bersyukur bersama saudara kami yang menikmati berkat pemeliharaan, berkat pemberian-Mu Tuhan dalam minggu ini, baik dalam pekerjaan, usaha, dan juga pelayanan. Kami doakan beberapa saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahirannya. Kami berdoa untuk Gabriel Putri, Raja Putra Aryawan, Bapak Judaidi, Bapak Roberto Roima Ruruk. Tuhan, kiranya dengan pertambahan usia ini mereka semakin mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Inilah doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya, dan kami gerejanya berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara sekalian, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan doa malam Gereja Toraja Cobaten Balikpapan. Tuhan memberkati.